keduanya digorok menggunakan kansas dari kaleng roti hingga leher tersebut nyaris putus, guys. Hai guys, welcome back to my video with me, Fatma Anissa. Gimana kabar kalian guys? Baik dong. Nah guys, di video kali ini aku akan membahas jajak kelam peristiwa Kansas 44 di kota Pariaman. Oke guys, saudara kita yang beretnis Tionghoa sangat terkenal dengan ada di mana-mana guys. Hampir di seluruh kota di penjuru dunia mereka pasti bermukim gitu karena mereka memiliki kebiasaan berdagang. Namun hal tersebut tidak berlaku di kota Pariaman guys, yaitu salah satu kota di Sumatera Barat. Nah, kok bisa gitu guys? Ternyata alasan dibalik semua itu adalah karena pada tahun 1944 terjadi peristiwa yang sangat mengerikan, peristiwa yang sangat mencekam yang dinamakan dengan peristiwa Kansas guys. Kalian penasaran bagaimana ceritanya? Cek di sana. Nah, pada tahun 1630, etnis Tionghoa datang ke Pariaman dengan tujuan untuk berdagang, guys. Karena pada saat itu, di Pariaman ini dibangun sebuah pelabuhan terbuka oleh pihak Belanda dan menjadikan kota Pariaman ini sebagai kota perhimpunan komoditi ekspor yang dibawa dari daerah pedalaman Sumatera Barat. Kemudian, perkembangan etnis Tionghoa di kota Pariaman ini sangat pesat, guys. Karena pada saat itu, etnis Tionghoa ini mampu menyebar ke berbagai perkampungan di Pariaman seperti Kampung Cino, Kampung Jao, Kampung Pondok, dan juga Kampung Nieh, guys. Dan pada saat itu, etnis Tionghoa pun sangat disayangi oleh Belanda. Hal itu terjadi karena etnis Tionghoa ini sangat pandai menjadi perantara antara pribumi dan juga Belanda. Begitupun dengan kehidupan berdampingan antara etnis Tionghoa dengan pribumi kota Pariaman yang sangat harmonis. Mereka saling menghargai keyakinan satu sama lainnya dan menghormati budaya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, penjajah Jepang masuk ke kota Pariaman. Kehidupan yang awalnya rukun, tentram, dan harmonis antara etnis Tionghoa dengan pribumi Pariaman ini mulai mengalami keretakan, guys. Hal itu terjadi karena etnis Tionghoa ini melakukan berbagai cara untuk mengambil hati tentara Jepang agar mereka diistimewakan dari pribumi Pariaman, guys. Dan puncaknya, guys, pada tahun 1944, pejuang Pariaman ini ingin melakukan penyergapan terhadap pedati tentara Jepang. Nah, pada saat itu ada iring-iringan pedati tentara Jepang yang melintasi jalan raya Pariaman menuju ke Sungai Limau. Pada saat itu terdapat 3 hingga 4 pedati Jepang yang di dalamnya terdapat lensum sebagai persediaan tentara Jepang selama di Pariaman, guys. Namun, jarak antara satu pedati dengan pedati lainnya ini cukup berjauhan. Dan momentum tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pejuang Pariaman ini untuk menyergap salah satu pedati tentara Jepang ini. Dan ya, upaya penyergapan tersebut berhasil dan pedati tentara Jepang ini disembunyikan di salah satu markas besar pejuang Pariaman, guys. Namun, sesampai di tempat tujuan, tentara Jepang ini menyadari bahwasanya salah satu dari pedatinya telah hilang dan berkemungkinan disergap oleh pejuang gitu, guys. Menindaklanjuti peristiwa penyergapan pedati tentara Jepang tersebut, pihak Jepang ini melakukan penyisiran dan juga penyebaran mata-mata di jalan yang telah dilalui pedati tersebut, guys. Dan alhasil, pihak Jepang ini mengetahui bahwasanya yang menyergap pedatinya adalah pejuang Pariaman, guys. Dan keesokan harinya, markas besar pejuang Pariaman ini dikepung oleh tentara Jepang dan beberapa pejuang Pariaman yang ada di markas tersebut ditangkap dan sebagian lainnya berhasil melarikan diri, guys. Nah, dari peristiwa tersebut, guys, pejuang Pariaman ini mencurigai salah seorang etnis Tionghoa yang diduga menjadi mata-mata Jepang. Ia bernama Togan. Nah, kecurigaan terhadap Togan ini bukan sentimen belaka terhadap etnis Tionghoa. Namun, hal ini memiliki alasan yang sangat logis, guys. Karena pada saat itu, Togan ini ketika membeli daging di pasar Pau, ia selalu bertanya kepada pribumi perihal peristiwa penyergapan pedati Jepang tersebut, guys. Dan di sisi lain, tentara Jepang pun sering minum kopi di kedai Togan dan berbincang dengan Togan. Untuk memastikan kecurigaan terhadap Togan ini, guys, pejuang Pariaman menyuruh anak-anak untuk bermain di sekitar kedai kopinya si Togan ini dan mendengarkan pembicaraan Togan dengan tentara Jepang. Dan disitulah anak-anak ini mendengar pembicaraan Togan dan juga tentara Jepang ini dan mendapatkan fakta bahwasanya benar si Togan dan adik perempuannya
terlibat dalam memata-matai pejuang Pariaman dan melaporkannya ke tentara Jepang, guys. You know what, guys? Mendengar pengakuan Togan tersebut, hal yang sangat mengerikan terjadi, guys. Salah seorang pejuang Pariaman ini refleks melakukan pembunuhan terhadap Togan dan adik perempuannya. Leher keduanya digorok menggunakan kansas dari kaleng roti hingga leher tersebut nyaris putus, guys. Ya Allah. Dan tidak hanya sampai di sana, keesokan harinya mayat keduanya ini yang kansas tersebut masih melekat di lehernya diletakkan di Tugu Tapui guna untuk memperingati seluruh masyarakat kota Pariaman yang tidak hanya etnis Tionghoa tetapi pribumi juga agar tidak melakukan pengkhianatan tersebut, guys. Dan melihat hal tersebut, etnis Tionghoa yang ada di Pariaman terburu-buru melarikan diri keluar kota Pariaman dan hingga saat ini tidak lagi ditemukan etnis Tionghoa di kota Pariaman karena ketakutan terhadap peristiwa tersebut, guys. Yap, sekian mengenai jejak kelam peristiwa Kansas 44 di kota Pariaman. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut agar tidak melakukan pengkhianatan. Dan semoga ini dapat meluruskan berbagai perspektif miring tentang peristiwa Kansas tersebut. Dan mari kita sama-sama menghormati etnis masing-masing dan hidup rukun berdampingan karena kita semua bersaudara, guys. And pastinya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. And see you on the next video.